Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mojono Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu amaliyah kaum Nahdliyin, yakni puji-pujian setelah azan sambil menunggu jamaah datang. Jadi antara azan dan iqamah itu digunakan waktu senggang itu untuk melakukan puji-pujian. Puji-pujian di sini yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyin termasuk di Jombang itu dengan membaca sholawat. Ada ya sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat munjiat, ataupun sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat-sholawat yang lain. Juga berisi tentang doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu tentang puji-pujian yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdliyin. Apakah ini berdasar? Apakah ini mempunyai dalil? Apakah ini sesuai arahan dan tuntunan dari Rasulullah? Baiklah, sebelumnya saya bacakan dulu referensi dalam kitab Tanwirul Qulub. Syekh Amin Al-Qurdi mengatakan wa amma sholatu wassalamu aqibal adzani faqad sarahal asyahu bisunniyatiha. Sedangkan membaca sholawat serta salam aqibal adzani setelah adzan faqad sarahal asyahu bisunniyatiha. Sungguh telah dijelaskan oleh para asyakh, para masyayikh, para guru-guru, para ulama tentang kesunahannya membaca sholawat serta salam setelah adzan. Lalu di dalam Adhkar Nawawi, Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya Adhkar Nawawi, bab doai ba'dal adzan, bab menerangkan tentang doa setelah adzan. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Imam Anas, dari sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u ba'dal adzani wal iqamati, tidaklah akan tertolak doa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Ini yang bersabda adalah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairuhum. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun, ai hadza hadisun hasanun sahihun. Yang meriwayatkan adalah Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Ibnu Sunni dan lain-lain. Wa ghairuhum, berarti banyak yang meriwayatkan tentang hadis ini. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun, ai hadza, hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Wa zada Tirmidzi fi riwayati fi kitab ta'awati min jami'ihi, dan ditambahi oleh Imam At-Tirmidzi di dalam riwayatnya dalam kitab At-Ta'awat, qalu famadza naqulu ya Rasulullah, yakni para sahabat bertanya, bagaimanakah kami mengucapkan ya Rasulullah, meminta doanya itu bagaimana antara adzan dan iqamah. Qala Nabi bersabda, menjawab, salullahal afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Maka amalan yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin setelah azan untuk menanti jamaah datang dengan melakukan pujian yang berisi tentang doa, itu juga ada dasarnya karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam Sahih Bukhari
dalam Sahih Bukhari disebutkan bab du'ain dan nida, bab menerangkan doa ketika adzan. Haddatsana Ali bin Iyasin qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzati an Muhammad bin al-Munkadiri an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rasul bersabda di dalam Sahih Bukhari, man qala hina yasma'un nidaa, siapa yang berdoa ketika mendengar adzan, ini setelah mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'awati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil lati wa'atta. Dengan doa tersebut halat maka baginya, halat lahu halal baginya syafaatku yaumal kiamat, di hari kiamat. Ini juga terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, yang artinya Rasul juga mengajarkan untuk membaca doa ketika selesai adzan. Lalu bagaimana dengan apakah doa itu boleh dilantunkan dengan syair, dengan dilakukan? Maka terdapat sebuah riwayat oleh Sa'id bin Musayyab. Dalam Sa'id bin Musayyab dalam Rawahu An-Nasai, beliau berkata an Sa'id bin Musayyab qala Mara Umaru bi Hissan bin Thabit wa yanshadu fil masjid falahadha ilaihi. Dari Sa'id bin Musayyab qala, beliau berkata, Mara Umaru bi Hissan bin Thabit. Sahabat Umar berjalan dan melewati atau bertemu dengan Hissan bin Thabit wa huwa yanshadu fil masjid, sedangkan sahabat Hissan bin Thabit sedang melantunkan lagu-lagu syair fil masjid, di dalam masjid. Fala hadza ilahi, kemudian sahabat Umar menegurnya untuk menyuruh berhenti. Faqala qad ansyadtu wa fihi man huwa khairun minka. Lalu Hissan bin Thabit berkata, aku telah melantunkan bernyanyi dan di dalam masjid ini ada orang yang lebih utama dari kamu. Nah, ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Tsumma tafata ila Abi Hurairah. Lalu Hissan bin Thabit menoleh kepada sahabat Abi Hurairah, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni Abi Hurairah. Faqala asami'ta Rasulullah, apakah engkau mendengar Rasulullah yaqulu berkata, ajib anni, wahai Abu Hurairah, jawablah pertanyaanku. Allahumma ayyadahu biruhil qudusi, qala Allahumma na'am. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan ruhil kudus. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, Allahumma na'am, ya, aku mendengar dari Rasulullah. Hal ini menjadi sebuah alasan diperbolehkannya membaca syair-syairan, puji-pujian yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin, meskipun di dalam masjid ataupun di luar masjid juga diperbolehkan, karena hal tersebut berisi tentang hal-hal yang baik seperti sholawat ataupun doa yang juga diajarkan oleh Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Semoga hal ini bermanfaat sehingga kita senantiasa tidak goyang, tidak gentar, tidak ragu akan amaliyah Nahdlatul Ulama karena telah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.